Iya, baik. Pemirsa, obrolan di luar frame ini seru. Obrolan di luar frame seru soal set-top box, soal MUX, soal banyak fasilitas sarana dan prasarana gitu ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung di pagi hari ini, kita masih dalam refleksi ATSDI 2022 menuju ke 2023, tantangan era TV digital di Indonesia. Saya Roni masih ditemani narasumber-narasumber kita yang keren. Ada Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Pak Geriantika Kurnia, kemudian ada juga Ketua KPI Pusat yang tampil selalu ganteng, yaitu Mas Agung Suprio. Kemudian ada juga Sekjen ATSDI, Tulus Tampu Bolon, yang memiliki spirit atau power atau semangat untuk mendorong terjadinya ASO agar segera direalisasikan. Oke, ada juga Ketua Umum ATSDI, Kang Eris Munandar, yang tadi juga hadir di hadapan kita semuanya gitu ya. Baik, pemirsa, saya ke Pak Giri dulu tadi. Ada satu pertanyaan, Pak. Tadi Mas Agung udah sampaikan ini. Keberagaman konten akan menjadi pilihan dan mungkin secara tidak langsung seleksi alam juga gitu kan. Saya ke Pak Giri dulu nih. Pak Giri, masalah set top box, Pak. Masalah set top box ini kan ASUS sudah nih gitu kan ya. Nah, ini yang realita yang terjadi di masyarakatnya saat ini banyak yang antri set top box, Pak. Bahkan menanyakan juga, ini mana nih pemerintah katanya mau bagi set top box gratis gitu kan. Kami dari orang TV juga udah nyampein, Pak, membantu pemerintah gitu kan. Oh iya, ada mekanismenya gitu kan. Nah, sekarang kita dengar sendiri nih dari Pak Geri nih. Gimana Pak menyikapi realita itu, Pak? Karena masyarakat sangat antusias sekali dengan TV digital ini. Silakan Pak Geri. Baik, terima kasih. Tadi infrastruktur selesai, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang TV-TV yang mau siaran di infrastruktur 694 juga hampir 90% lebih udah selesai. Nah, isu sekarang ekosistemnya. Ekosistem itu ada dua isunya. Satu, set-top box. Set-top box itu untuk melengkapi TV-TV yang jadul atau TV tabung atau TV yang lama ya. Ya. Termasuk TV flat yang belum support digital. Yang kedua adalah perangkat TV-nya sendiri, TV digitalnya. Nah, untuk meyakinkan vendor atau pabrikan ini juga luar biasa, Pak Roni ya, Ya. teman-teman. Karena mereka sempat ketika 2010, 2012 gagal. Berapa anggaran yang mereka keluarkan yang tidak bisa dikeluarkan, sehingga saya mencoba mendorong lagi mereka untuk mendukung migrasi analog ke digital. Di awal-awal di 2 tahun yang lalu hanya 2 atau sampai 7 yang tertarik dan mereka juga masih was-was. Kejadian 2010, 2012. Tapi kita meyakinkan bahwa ini ada aturan undang-undang cipta kerjanya. Akhirnya ya mereka mulai membuatlah antusias lagi yang tadinya 7 dan sekarang udah ada 46 pabrikan. 46 pabrikan ini juga ada UMKM-nya juga. Itu yang saya tahu, Bob. Untuk TV digitalnya itu udah hampir 25 pabrikan. Ini bervariasi dan kita syaratkan melalui sertifikasi. Jadi kalau asumsi mereka Pak Giri sebentar, Pak Giri sebentar saya potong. Ini kan harus ada sertifikasi ya Pak ya untuk betul. perusahaan set top box gitu kan. Jadi Jangan-jangan ini Pak yang jadi penyebab kalau bisa dikatakan langkanya set top box Pak di masyarakat Pak. Apa mungkin seperti itu atau Kominfo punya informasi yang lain Pak? baik, sebenarnya sertifikasi ini untuk menjaga jangan sampai masyarakat dirugikan.
Mhm. Beli set-top box tanpa sertifikat nanti tidak ada jaminan, garansi yang isu meledak segala macam itu kan jadi viral gitu. Nah, makanya kita dorong ada 46 ya pabrikan. Kalau satu pabrikan itu bisa menghasilkan 300.000 aja Mhm. sebulan, itu kan luar biasa. Jadi isu yang namanya demand pasti pembisnis itu akan berusaha. Jadi demandnya tinggi, udahlah nggak ada isu. Nah, Setobok ini dari kami selalu koordinasi juga dengan 46 vendor itu. Mereka tidak ada isu Mhm. dengan Setobok. Kalau teman-teman lihat di official shop di online-nya, harga Setobok tuh normal-normal aja, nggak ada yang namanya naik gitu. Jadi saya tipnya dari teman-teman vendor tuh, kalau mau beli Setobok, cek dulu kalau mau murah ya beli di official shop-nya. Mhm. Kalau mau membandingkan di marketplace, nanti lihat harga setobok di official shop berapa, di marketplace berapa. Jaminan dari teman-teman vendor kalau di marketplace itu perbedaannya 20 sampai 30 ribu dari harga resmi. Mhm. Nah, yang jadi masalah adalah di retail. Mhm. Retail ini adalah belinya putus. Kalau Pak Roni, Kang Roni Mhm. beli dari saya 1.000 ya udah putus. Mhm. Jadi ketika demandnya banyak tinggi, Kang Roni kan bisa naikin tuh harganya. Itu yang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Mhm. Karena tergantung begitu banyak permintaan, pasti mereka harusnya jangan sampai menyusahkan masyarakat. Terus apa dong yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, Pak Giri? Nah, yang pemerintah lakukan adalah mendorong pabrikan ini agar benar-benar menyediakan setobok yang normal di seluruh Indonesia. Kemudian kepada yang retailnya itu mereka harus diwanti-wanti naikinnya jangan sampai melebihi 2 kali, 3 kali seperti itu. Dan Kesempatan tuh ya. yang paling kita dorong ke masyarakat sekarang mudah tuh beli setobok di online itu sehari nggak perlu antri dapat, kapanpun juga bisa dapat. Untuk pemegang MUX, Pak Giri yang sudah terikat dengan Nih komitmen. pemegang MUK ini berdasarkan data P3KE itu data P3KE ini ada dasarnya dari ini ya NIK. Mhm. Itu jumlahnya 5,6 juta itu seluruh Indonesia. Mhm. Desil 1 klasternya. Jadi di klaster-klaster tuh di P3K itu. Yang mendapatkan setobok tuh di klaster 1 sekitar 5,6 juta. Nah, 4,3 juta dari komitmennya infrastruktur termasuk dari ini nih dari Pak Tulus. Nah, Tulus sedikit banget Gitu tuh. ya. Malah ditagih. Nah, jadi grup SCM 1,2 juta Iya. komitmennya. Kemudian grup MNC 1,1, Trans 600, kemudian Metro 700, RTP 500. Nusantara TV nggak perlu dihitung, kecil banget. Kalau Pak Tulus mau nambah, saya hitung nanti. Kemudian ini yang menjadi masalah nih, terus terang. Ah, kalau yang jatah pemerintah sisanya 1,3 itu 1,2 juta udah terdistribusi 99,8%. Hampir 1,2 juta. Mhm. Nah, yang jadi masalah adalah masalah dari swasta. Ya. Totalnya baru 241 ribu, 5,6%. Ya. Mereka kan banyak alasannya. Ya datanya nggak valid. Kalau datanya nggak valid mungkin pemerintah nggak nyampe 99,8%. Itu nggak ada niat aja. Nah jadi kita dorong mereka untuk segera bagikan percepat set-top-box-nya. Oke, baik. Jadi pemerintah juga terus mendorong ya untuk pemegang MUX yang sudah terikat dengan komitmen ya Pak Giri ya. Baik, Betul, betul baik. karena itu untuk keluarga miskin. Di luar Ya. keluarga miskin yang 5,6 juta itu sebenarnya lebih banyak lagi masyarakat yang Hmm. membeli set-top box gitu. Oke, Kita hanya baik. memberikan keluarga miskinnya itu.
Baik, Kalau artinya bahwa pemerintah juga terus mengingatkan dan bahkan mendorong agar tanggung jawab dari para pemilik MUX ini sesuai dengan komitmen gitu kan harus segera direalisasikan. Saya ada pertanyaan-pertanyaan lewat chat juga, silakan aja teman-teman, nanti akan kita bacakan ya, tapi kita lihat dulu waktunya. Saya ke Pak Tulus dulu, Sekjen ATSDI, Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia. Pak Tulus, kalau tadi sempat Pak Agung menyampaikan keberagaman konten gitu ya, konten yang beragam. ATSDI ini juga membernya juga banyak gitu kan. Bagaimana ini untuk keberagaman konten? ATSDI mengkondisikan member-membernya, anggota-anggotanya agar konten-konten yang ditayangkan ini tidak hanya sesuai dengan P3SPS, aturan dari KPI, kemudian juga tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana ATSDI mengkondisikan atau menyikapi hal ini, Pak Tulus, selaku Sekjen ATSDI? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan hasil Rakornas ATSDI 2022 yang lalu, kita menyikapi perkembangan ini semua dengan positif. Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa semakin banyak siaran televisi, itu semakin bagus untuk pilihan-pilihan rakyat. Oleh karena itu, kami tetap menghimbau bahwa minimal di Januari, Pak Geri sudah harus membuka peluang usaha baru untuk stasiun televisi baru yang serius membangun stasiunnya. Tentu yang serius ini ada indikator-indikatornya, mulai dari kesiapan modal, keseriusan konten, dan lain sebagainya. Untuk apa? Begitu luasnya negara kita ini membutuhkan informasi-informasi yang positif. Karena kalau kita kekurangan konten di televisi, maka kita akan dijejali oleh hoax yang begitu mudah mereka menyiarkannya lewat handphone. Jadi ATSDI sangat serius dengan hal ini. Bahkan semua anggota ATSDI kita sudah sampaikan agar mereka bersiap-siap. Di Januari ini kami harapkan sudah bisa dibuka peluang usaha baru. Karena apa? Karena memang ini adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Kita menginginkan pendidikan, moral, dan lain sebagainya tidak hanya sekedar didapat di rumah dan di sekolah, tapi juga melalui penyiaran. Karena penyiaran ini adalah jiwa satu bangsa. Demikian Pak Roni. Oke, baik. Ini semangat banget Pak Sekjen ini ya. Pak Sekjen ATSDI ini ya. Masalah MUX disikapi juga akan sesuai dengan komitmen. Kemudian juga masalah keberagaman konten, ATSDI juga terus membawa member-membernya untuk sesuai dengan koridor yang berlaku. Lagi-lagi keberagaman konten ini ya. Ini kan kepemilikannya, tujuan dari TV digital itu atau ASO itu kan ada dua sebenarnya, diversifikasi konten sama diversifikasi owner, gitu kan. Ini ketua KPI nih yang punya ranah ini ya, menyikapi ini. Nah, jadi Mas Agung, ini bagaimana nih tanggapan KPI sendiri mengenai desakan hadirnya TV-TV baru? Ada desakan loh dari Pak Tulus tadi bahwa Januari harus dibuka, Pak Geri ditodong tadi kan. Nah, KPI nih, ketua KPI ini gimana nih nanti tambah tugas lagi, kontrol kan Iya. semakin beragam. Gimana Pak Agung menyikapi ini? Kalau tadi keberagaman konten itu sebetulnya anggota ATSDI sudah menunjukkan itu. Contoh misalnya ada MUTV ya, MQTV. Itu kan TV yang segmentasinya khusus atau tertentu. Dan ada juga umpamanya TV 9, di AAI TV, ada Tempo TV, ini saya sebut saja lah. TV-TV yang punya segmentasi tertentu. Dan saya yakin mereka akan mampu bertahan. Nah, terkait dengan TV baru, sebetulnya kalau saya melihat dua negara ya sebagai contoh. Yang pertama Thailand dan Italia. Nah, pada awalnya mereka memang membuka saluran untuk TV-TV baru. Tetapi kemudian setelah berjalan seiring dengan waktu,
terjadi era konsolidasi. Yaitu TV-TV baru berguguran dan diakuisisi oleh TV-TV lama. Jadi modal ternyata tidak tersebar. Awalnya tersebar, kemudian kembali terpusat. Nah, ini pelajaran berharga dari dua negara itu, Italia dan Thailand. Nah, oleh karena itu, ketika membuka peluang usaha baru, maka perlu diperhatikan regulasi, jangan sampai kemudian terjadi akuisisi terhadap TV yang umpamanya kolaps nantinya, begitu ya. Saya sih tidak berharap TV baru kolaps. Tadi saya mengatakan TV saya yakin akan bertahan di awal tadi. Nah, tentu situasi di Indonesia itu sangat berbeda dengan dua negara tadi. Saya melihat umpamanya antusiasme masyarakat untuk menonton televisi itu masih sangat besar. Walaupun durasi orang menonton media baru juga sangat besar, tapi TV masih belum tertandingi, terutama di daerah-daerah tertentu. Saya ambil contoh misalnya Bengkulu, ya. Saya hadir ke Bengkulu, saya waktu itu melihat set-top box dipasang di orang Bengkulu. Jadi karakteristiknya itu dia mendapatkan subsidi STB. Jadi kepala rumah tangganya perempuan, punya anak satu, gitulah. Terus saya tanya ke dia, Ibu, hiburannya apa? Cuma televisi hiburannya. Dan saat itu ketika TV nyala, yang ditonton cuma satu televisi. Itu di Bengkulu. Dan itu kersek-kersek gitu ya, kersek-kersek. Ibu nggak beli data, Bu. Aduh, itu data itu masih sesuatu yang mewah buat ibu itu. Dan banyak banget warga seperti ini. Artinya Pak Agung bahwa memang perlu dibuka keran lagi ya untuk semakin banyak televisi baru jadi gitu gini, ya. Saya teruskan tadi cerita itu ya. Jadi ketika dipasang set-top box, ada 17 TV. Wah, ibu itu sujud syukur. 17 TV dia menangis waktu itu. Itu saya saksikan sendiri. 17 TV, ya ada TV buat anak, anaknya masih kecil, jadi kalau dia pergi bekerja, anaknya itu bisa dijagain dengan TV khusus anak. Ini luar biasa. Nah, untuk TV baru, KPI itu membuat aplikasi yang namanya Smile TV. Ini lagi di Smile ya, lagi di develop agar kemudian setiap TV yang hadir sesuai dengan peruntukan di daerah. Umpamanya begini, program itu menggandeng BPS. Nah, BPS itu kan punya, misalnya nih di Bali itu perempuan apa laki-laki yang mayoritas dilihat, terus jenis kelamin seperti apa, agama seperti apa, itu dibuat tuh. BPS punya, kemudian mata pencarian. Nah, kalau bisa TV yang hadir di suatu daerah ini sesuai dengan karakteristik penduduk. Jadi betul-betul melayani penduduk. Nah, KPI ini sedang mendevelop program itu. Nah, sehingga ketika TV baru hadir, dia betul-betul melayani masyarakat di tempat tersebut. Dan dengan adanya aplikasi ini, saya juga berharap iklan tetap masuk. Jadi kita bisa membuat seperti itu. Jadi TV baru oke, sesuai dengan karakteristik masyarakat di tempat TV itu berada. Ini harapan KPI. Nah, terakhir lagi, saya juga ingin agar Kominfo buat regulasi, agar jangan sampai ada semacam akuisisi. Nah, itu bagaimana tuh? Agar kemudian semua izin itu kembali kepada negara, lalu kemudian ditawarkan kembali kepada masyarakat, ya ketika kemudian ada masyarakat yang ingin membuat TV baru. Saya pikir seperti itu, Mas. Baik, Pak Agung. Saya ke Pak Geri.
Ini udah jelas nih, pertanyaannya udah menumpuk. Ya, bagaimana agar tidak ada akuisisi? Satu gitu kan. Itu dari ketua KPI, ini Pak Geria. Kemudian yang satunya lagi tadi sebelumnya ada pertanyaan juga dari Pak Tulus. Ini izinnya gimana nih untuk apa namanya TV-TV baru yang akan muncul? Karena masyarakat perlu keberagaman. Karena semakin banyak TV baru, memang semua ada plus minus gitu kan setiap kebijakan. Tetapi ketika banyak pilihan, banyak ragam, ini kan tentu akan membuat sesuatu yang lebih beda gitu kan. Persaingan juga semakin bagus tentu aja. Pak Geri, desakan dari Pak Tulus tadi adalah membuka peluang usaha untuk TV-TV baru bermunculan lagi, Pak Geri. Gimana Pak Geri menyikapi dua pertanyaan tadi? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya pinginnya ASO-nya selesai dulu karena target kita ASO selesai secara nasional. Nah, jadi dengan ASO 2 November itu kita meyakinkan pelaku industri bahwa mereka benar-benar pindah ke migrasi analog digital ini tidak ada isu dari sisi mereka. Dan alhamdulillah dengan 2 November itu dari hasil survei Nielsen kan progresif positif semua. Ketika Jabodetabek ASO, hampir seluruh Indonesia multiplier efeknya mereka penetrasi digitalnya luar biasa. Ya. Ini yang harus kita yakinkan ke investornya. Yang kedua, untuk buka TV itu gampang dan mudah. Tapi kita ingin agar tadi Pak Agung sampaikan ini harus keberagaman TV itu jalan, tidak ada akuisisi. Nah, saya selalu mendengungkan ke teman-teman KPI dan KPD, itu harus ada kajian analisa demand supply, penyehatan industri. Tidak bisa misalkan Jakarta yang sekarang 52 program stasiun TV dibuka lagi misalkan 20 kapasitasnya. Padahal di situ iklannya hanya cukup buat 25 TV. Apakah nanti seperti yang tadi, udah market pasar aja. Kita jangan sampai menjerumuskan investor ke lokasi yang sudah memang tidak ada iklannya, tidak ada marketnya. Jadi pertama penyataan industri itu utama. Ada kajian. Apakah di Jabodetabek diperlukan program siaran lagi atau udah close? Yang kedua yang ide menarik yang tadi Pak Agung. Jadi saya minta bantuan KPI dan KPID seluruh Indonesia. Kalau misalkan di suatu wilayah layanan ada kapasitas MOOC kosong, misalkan 20, apakah 20-nya itu harus diberikan izin baru? Atau dianalisa yang kayak caranya Pak Agung nanti. Di sana tuh lokasinya memerlukan apa? Program siarannya. Iklannya kuenya berapa? Perlu dibuka berapa lagi TV? Misalkan dari 20 ya cukup 5. Dengan 5-nya dibuka TV baru itu berarti mereka akan hidup. Dapat duit gitu. Kalau misalkan 20-nya dibuka, itu namanya menjerumuskan investor supaya saling sikut menyukut. Mati kasihan mereka. Lebih baik kita arahkan. Jadi saya tidak alergi dengan peluang usaha baru, tapi yang pertama, ASO harus selesai dulu seluruh Indonesia, sehingga kita tahu kapasitas MOOC yang tersedia itu berapa di masing-masing wilayah layanan. Ada 284 kabupaten kota, dan itu saya ingin yang daerah-daerah yang masih belum ada siaran TV digitalnya itu didorong ke sana. Dan kita ingin mendorong di Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat aturannya jelas. Ada yang lokal, ada yang memang kawasannya regional dan nasional. Nasional itu harus mencapai 514 kabupaten kota. Jadi satu peluang usaha dibuka setelah semua ASO-nya nasional. Makanya percepat ASO nasional. Baik. Kedua, penyihatan industri, analisa kajian itu biar tahu berapa sih yang harus dibuka di masing-masing wilayah layanan. Gitu. Ini jadi materi pertanyaan saya berikutnya nanti Pak Geri, kapan ASO selesai? Gitu ya. Ini jadi pertanyaan saya. Baik, karena kita harus commercial break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana.
Masih di Refleksi ATSDI 2022, tantangan era TV digital di Indonesia bersama narasumber dari Kementerian Kominfo, kemudian Ketua KPI Pusat, dan Sekjen Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah commercial break berikut ini.